Jadi cara dia nyerang dan macam ada ini apa earphone yang entah di mana gitu. Hati-hati itu bilang-bilang orang. Saya berpikir begini, ada banyak sekali caleg yang populer pun enggak, kampanye pun enggak gitu. Jadi ngapain mereka mencalonkan diri gitu. Ya mengharap Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sekarang ini kan sedang maraknya kampanye dari pasangan calon presiden yang ada 3 kan. Nah kira-kira Bang Haji melihat dari pasangan-pasangan ini ada nggak mereka memanfaatkan digital marketing atau political marketing secara baik gitu? Kira-kira pandangan Bang Haji bagaimana? kalau tiga-tiga ada paslon 1 Anies pakai Prabowo yang kental sekali dengan gemoynya, kemudian paslon 3 Ganjar juga pakai, sama-sama mereka pakai. Cuman yang konsisten dia pakai itu gemoy itu. Gimo ya. Jadi dia sebarin, dia promosiin tuh sampai baliho-baliho di Jakarta itu penuh dengan karikatur paslon 2. Terlepas dari apakah itu efektif atau tidak, saya memang melihat kayaknya kata gemoy itu memang melekat sekali sekarang ya. Ya. Dan dari kalau kita lihat ada tuh yang buat medsos, TikTok atau apa, dia wawancarai orang, ditanya kenapa pilih paslon ini, karena gemoy gitu. Nah ini apa ini bisa dianggap sebuah keberhasilan itu? Nah, dia kan itu kalau biasa di marketing itu kan dibilangnya positioning. Bagaimana merek itu bisa melekat di benak konsumen. Jadi semua orang tuh gampang. Misalnya dulu RCTI itu dengan apa? CT oke. Jempol. Jempol, RCTI oke jempol. Nah, itu kan. Jadi sekarang dia manfaatkan kata-kata itu. Kalau paslon 1 apa? Perubahan. Perubahan ya. Terus paslon 2 dia mainkan di gemoy. Jadi ketika dia main di sosial media itu bisa jadi hashtag. Jadi hashtag itu dia kembangin. Kalau paslon 3 di Paslon 3 ini agak kurang sepertinya. dia di arah sana memang kurang. Cuman ada. Cuman enggak bisa diingat apa betul, gitu. Jadi sebetulnya positioning itu untuk kita gampang menasosiat dengan brandnya sendiri. Iya. Karena brand itu kan merek, jadi merek itu ada di paslon-paslon masing-masing itu yang belum ada. Ya, nah khusus untuk paslon 3 kok saya lihat bagi kita yang di Aceh ini memang agak kurang ya. Kita susah mengasosiasikan kalimat apa ya dengan paslon 3 kan. Walaupun sebenarnya mereka punya seperti satset, kerja cepat dan sebagainya, tapi kayak kurang disosialisasikan ya. Ya, kurang disosialisasikan, kemudian ya mainan media kan. Jadi untuk bagian media dia belum sosialisasi full secara penuh positioning dia itu ke arah mana. Sehingga kita nggak ingat sampai hari ini betul. Kemananya gitu. Terkait dengan kata-kata cepat, saya teringat pada Mas JK Yusuf Kalla. Dia kan ada slogannya. Mungkin Bang Haji masih ingat, lebih cepat lebih baik kan. Nah itu sampai hari ini kita kan masih ingat ya. Masih ingat. Karena disosialisasikan gencar sekali kan. Nah sementara paslon 3 ini kok saya lihat kayak kurang ini ya. Itu mungkin salah milih konsultan. Ada pasti, cuman dia enggak full ke sana karena dia melihat segmentasi juga. Jadi segmentasi itu bukan bagaimana dia mengelompokkan pasar-pasar pemilih ini kan. Jadi dia tahu kalau pasar pemilih itu hanya Pulau Jawa yang paling besar, dia garap ke sana. Mungkin di Jawa sana orang hafal ya. Hafal, mungkin kita di sini yang kurang. Di sini kurang ya. Jadi pemanfaatan itu, karena kalau dia rebut Sumatera, dia rebut Kalimantan, dia rebut Sulawesi, belum tentu menang kalau Jawa dia nggak kuasai kan itu. Game changernya kan di Jawa. Jadi segmentasi dia ya ke arah sana. Ya betul macam Bang Nizar bilang bahwa kita nggak ingat sampai hari ini apa gitu paslon 3. Satset juga paslon 1 kan? Enggak. Paslon 1 perubahan. Perubahan Perubahan atau aminkan. Jadi sekarang gara-gara atau selepet satu lagi, selepet. Selepet. Ya, selepet bukan satset, selepet. Selepet. Model apa? Dia katakan tuh ke arah sana. Jadi kita ingat paslonnya gitu atau brandnya, karena positioning itu tujuannya untuk meningkatkan brand itu sehingga orang mudah ingat dan tujuan akhirnya adalah ketika dia milih itu. Kalau
misalnya nih kita punya teman nih, terus kita tanya, milih siapa? Dia nggak usah sebutkan nama. Perubahan katanya. Ya. Udah tahu kita kan. Atau punya teman yang milih 02, milih siapa? Mungkin joget, udah tahu kita siapa. Nah 03 ini agak kurang ya. Tapi kan dia punya juga komunitas atau massa sendiri. Ya. Itu tadi maksudnya apa slogan yang Slogan mereka dia nggak ada kan, kurang sekali kan. masih kurang komunikasinya mungkin. Nah, oke tadi kelebihan-kelebihan lah mungkin. Nah kalau kan selain citra positif, setiap paslon juga punya citra negatif. Kalau menurut Bang Haji, paslon 1, 02, 03 itu apa citra-citra negatifnya? Kalau paslon 1 masa kepemimpinan dia di Jakarta pasti kan Anies. Kalau paslon 2 dia di Menteri Pertahanan. Kalau 03 itu ke saat dia Gubernur dia Jawa Tengah. jadi Gubernur Jawa Tengah. Gitu. Jadi masing-masing orang tuh punya juga. Jadi plus minusnya tetap punya. Cuman yang dia tonjolkan tuh tetap plusnya. Nah mungkin minusnya. Ya. Tapi kan gini, tadi kalau kita misalnya tanya ke kawan-kawan kita yang mendukung, dia enak jawabnya kan. Tapi kalau kita tanya ke kawan-kawan kita yang tidak mendukung, mungkin ada ucapan-ucapan yang berstigma negatif yang mengarah ke pasangan. Ya. Ini saya kasih contoh lah nih ya. Tapi ini pasangan 01 jangan marah itu. Ya. Misalnya kok Anies jago kata-kata, ahli tata kata gitu kan. Debat dia jago. Karena memang beliau harus kita akui kan, dari berapa kali debat caranya memakai kata-kata, merangkai kata-kata itu memang bagus. Sehingga Pak Prabowo sendiri juga malah bilang jangan omon-omon. Nah, jadi kalau di 02 kira-kira apa nih citra negatifnya? Ya, dia penjahat apa namanya? HAM. Arahnya ke sana gitu. Itu serangan yang paling empuk ya. Mematikan ya. Jadi semua ininya membantah itu, mereka udah ada formatnya itu seperti template lah. Ada templatenya, kalau ini dia serang. Jadi marketing politik itu ceritanya panjang gitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki didesain semua, ada desainnya. Nggak alami berarti ya? Hah? Nggak ada yang alami berarti? Nggak ada. Jadi semuanya didesain agar paslon yang dia usungkan itu bisa lebih oke gitu. Karena semuanya yang kelemahan tadi itulah. Misalnya kelemahan di mana? Di penjahat HAM misalnya. Itu di ini jawabannya. Jadi udah ada template-nya. Makanya kalau ada AI sekarang udah keluar terus kan. Kalau ada apa? Ada AI. Oh AI. Iya. Jadi AI itu kan model gitu. Jadi ada template-nya yang dia bisa nyusun gitu. Pasca debat terakhir itu banyak beredar di medsos ya. Solusi dari 02 adalah makan gratis. Makan gratis. Semuanya solusinya makan gratis gitu ya. Tapi kalau makan gratis itu pun orang ingat nggak? Udah mulai diingat. Gen Z atau Gen, dia kan generasi nih. Mungkin makan gratis itu yang paling diingat. Itulah. Jadi saya melihat juga gini, pasangan 02 ini sepertinya jago dalam merangkai kalimat atau kata-kata pendek yang mudah diingat gitu. Tuh. Nggak perlu misalnya kalau kalimat-kalimat panjang. Kalau Anies kan cenderung dengan kalimat-kalimat panjang. Nah, kalau 03 emang kita nggak tahu kalimatnya terus terang kan. Karena tapi 02 ini dia rangkai kata agar mudah diingat itu. Misalnya makan gratis, berarti ada makan gratis. Internet dia nggak perlu. Karena internet itu apa dibilang kemarin? Bikin otak lambat. Bikin otak lambat. Tapi makan gratis, berarti dengan ekonomi sekarang di Indonesia itu dia bisa tahu bahwa makan gratis itu adalah solusinya bagi Gen Z ya. Tapi bagi generation X ataupun generation baby boomer biasa aja. Tapi bagi Gen Z, apalagi lagi susah mungkin sekarang ini, itu bisa menjadi solutif lah bagi dia. Jadi kira-kira penggunaan digital ya atau digitalisasi dalam kampanye paslon ini sudah maksimal kalau menurut Bang Haji? Belum. Apanya nih yang belum maksimal? Karena masih paslon 02 dia gemar main di sosial media karena itu adalah untuk generasi Gen Z dan Gen apa yang terakhir? Gen Alpha ya. Gen Z. Gen Z dan Gen apa gitu.
Karena mereka bermain di gadget, karena selalu gadgetnya yang menjadi utama. Jadi dia main di situ, sosial media. Paslon 01 kan baru aja dia main di sosial media, baik itu TikTok ataupun Facebook dan macam-macam yang lain. Sering live streaming tuh, Pak Anies sering live streaming. Ya, dia coba live streaming. Jadi tanggapan orang kan macam-macam gitu. Dari live streaming itu dia bisa lihat, karena beda dengan generasi kita paling jangan. Jadi lebih apa ya sekarang, lebih ke arah gadget semuanya serba aplikatif. Jadi itu yang mereka cari. Makanya paslon 02 di situ. Jadi ketika nanti kita milih apakah Gen Z nih sekitar yang muda-muda sekarang. Ya, mungkin baru pertama kali milih atau baru 2 kali kan. Cuma saya ada kekhawatiran nih. Kekhawatiran saya dengan banyak penggunaan digital ya. Itu kan digital itu cenderung singkat-singkat kan. Informasi-informasi yang singkat, ya dangkal. Saya khawatirnya gini, orang makin lama makin tidak mau untuk menjadi cerdas gitu. Sukanya yang singkat-singkat tadi. Ya kan, seperti di awal tadi kan kita bilang asosiasinya tadi kan singkat-singkat aja nih. Perubahan, Game Boy, makan gitu kan. Tapi penjelasannya itu kan penjelasan ya, mungkin dari secara itu, basic secara dasarnya dia disingkat itu adalah untuk ingat dulu, tapi untuk advance-nya, untuk dia tahu lebih lanjut, baru penjelasan lebih ini gitu. Atau misalnya macam Gibran dengan istilah-istilah dia main kan, yang gitu. terdengar keren gitu ya. Jadi memang ini. Tapi yang kita lihat debat terakhir itu macam kurang bobot ya. Kenapa ya? Ya kalau apa karena ada Terawan di situ? Hah? Oh ya, Dr. Terawan ya. Ada Dr. Terawan situ. Ya, mungkin, ya. Dr. Terawan itu kan ahli ahli penyakit yang di bagian otak ya, di kepala kalau nggak salah saya. Dan beliau hadir di timnya 02. Sebelumnya kan nggak pernah hadir. Nggak pernah hadir. Dan informasi yang saya dapat, dia juga bukan tim kampanye. TKN ya. Bukan tim kampanyenya 02, tapi hadir. Ini kenapa nih kira-kira kalau menurut Bang Haji ini? Ya mungkin karena kampanyenya banyak dan effortnya perlu tinggi. Mungkin kesehatan paslon 2 di kesehatannya. Tapi orang pada menduga-duga semua. Arah-arahnya itu lain gitu. Makanya masing-masing customer-nya atau pelanggannya atau pemilih lah bisa melihat ini ada apa-apa gitu. Karena kesehatan paslon 2 kan bermasalah karena pernah stroke nggak salah ya. Jadi mungkin dijaga itu. Cuman bagi 3 dan 1, makanya dia membantu di situ mungkin ya. Makanya coba lihat di 4 itu kan nggak nggak heboh, seheboh 1, 2, 3 kan. Nggak ada serangan-serangan gitu. Nggak ada serangan, paling nyambung-nyambung sedikit. Kayak lebaran, saling bermaaf-maafan jadinya. Bermaaf-maafan, minal aidin wal faizin lah tuh. Cuma 03 agak menyerang sedikit. Menyerang sedikit tentang bansos lah kan. Memang mungkin ada semacam permintaan atau apa, udahlah jangan keras-keras kali terakhir ini. Mungkin itu gitu ya. Atau ada juga analisa yang mengatakan ini debat terakhir, hati-hati nih jangan sampai blunder. Ya kan, jangan sampai elektabilitas turun gitu kan. Saya teringat Rocky Gerung mengatakan pasca debat kelima dia kasih penilaian untuk paslon 1 katanya tulus, paslon 2 memaafkan, paslon 3 kejam gitu. Padahal kita tahu Rocky Gerung sendiri juga kejam kan. Dalam menilai itu kejam. Cuma Rocky Gerung sendiri menilai yang 1, 2 ini jadi baik gitu kan. Jadi bagi saya itu jadi pertanyaan juga gitu. Bukan kejam cuman Angkuh. Bahasa Rocky Gerung angkuh. Ya, cuman itu kan berarti harus restu ibu kan gitu. Kalau nggak ada restu ibu nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Iya. Berarti segitu marahnya ibu dengan Jokowi mungkin ya. Dengan Jokowi, dengan orang-orang tim itu. Karena paslon 01 nyerangnya tapi nyerang soft gitu ya. Tapi kalau 03 langsung ngomong bansos. Walaupun ngajak 01 untuk diskusi tentang itu kan. Jadi mungkin ya restu ibu lah. Yang merestui untuk paslon 03 untuk menyerang paslon 02.
Teringat saya kan istilah political marketing ini masih tergolong baru ya dalam politik kita kan. Dan belakangan saya juga sadar sepertinya pemimpin ini bisa di-create kayak. Bisa. Dalam konteks marketing ya bisa Iya. di-create. Ya, orang yang yang biasa-biasa kalau dia punya kemampuan meng-create, bukan dianya gitu, tapi dia sadar dia bisa meng-create diri dia lebih baik, dia akan meng-hire misalnya konsultan untuk ini itu kan. Nah, kira-kira bisa nggak kita terapin gitu di Aceh? Bisa. Karena sebetulnya marketing politik itu melihat journey dia sehari-hari. Jadi misalnya macam sekarang. Kalau dulu ya, zaman kita habis bangun tidur itu langsung sholat subuh. Tapi anak-anak Gen Z sekarang beda. Habis bangun tidur, dia buka cuci muka semua, lihat HP, baru dia sholat subuh. Jadi journey dia udah berubah nih dari journey kita dulu. Karena dia lihat HP itu kenapa? Ada status dia tadi malam, berapa orang like, berapa orang komen. Nah itu sehingga journey itu yang dipelajari. Dia ngapain dari jam dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Sehingga kita mencoba meninventarisir memasukinya di situ. Sehingga kalau misalnya, kalau dia ngerokoknya mil, kita bisa pindah dia ke Marlboro tanpa kita paksa. Dengan kesadaran sendiri. Itu kemampuan dari marketing politik. Macam sekarang di Amerika antara Biden dengan sama juga gitu. Kedua-duanya menggunakan, cuman ada yang khas yang dia gunakan pasti itu. Itu kan lain masalah mata uang dia bisa mempengaruhi mereka dan sebagainya. Kalau kita kan belum ke arah sana. Rupiah apakah menguat atau melemah kita kan nggak tahu nih. Dari hasil pemilihan presiden ini kita lihat. Tapi bursa bergejolak itu. Karena berhubungan ya antara pemimpin yang gendaki oleh pasar modal dengan realita yang ada. Makanya nanti kita lihat. Jadi tadi Bang Haji cerita anak-anak Gen Z sekarang mulai dari bangun tidur sudah mendokumentasikan kan. Saya teringat ini ada sebuah film kalau nggak salah yang dibintangi oleh Jim Carrey. Film itu ternyata Jim Carrey belakangan di akhir film baru sadar bahwa hidupnya itu sebenarnya adalah reality show gitu. Kalau nggak salah Jim Carrey apa gitu ya. Artinya dia tuh dalam kehidupan dia itu direkam gitu, dipertontonkan. Itulah kehidupan kan. Kan mirip-mirip dengan sekarang untuk pemimpin. Pemimpin ini kan mulai dari dia bangun tidur, mulai dari jalan, belanja, bahkan sekedar salaman sama orangnya dibilang, lihatlah nih pemimpin cara salamannya beradab atau tidak beradab kan. Ternyata direkam, didesain, direkam, kemudian di-share oleh pendukungnya untuk mendapatkan kredit poin lah kira-kira gitu kan. Macam misalnya ada dulu siapa yang sekarang di Demokrat tuh saya lupa. Cara dia ngelipat baju nggak salah. Kan termasuk Pak Jokowi itu kan kalau cara melipat baju. Iya, cara melipat baju Demokrat tuh saya lihat Demokrat. Rifki? Rifki. Oh, Rifki. Jadi dia cara melipat baju dia itu sudah arah ke sana gitu. Elegan dilihat orang. Jadi image-nya kita lihat. Makanya didesain semua dia. Jadi tidak ada dia langsung dia lurus, nggak ada. Atau orang yang betul-betul jujur tuh agak susah di sini karena kita bermain karena marketing itu political marketing itu bersentuhan marketing dulu ya. Politik masuk marketing kan political marketing. Sehingga dia masuk marketing itu ada psikologinya. Ada dari sisi psikologi dilihat macam mana dia. Jadi kita pindahin dia ngerokok dari Sampurna tadi ke Marlboro itu kan bertolak belakang semua, tapi dia bisa pindah sendiri. Nah itu cara dia mengkonsumsi itu. Terus kalau ini bisa nggak? Artinya walaupun kita akan meng-create lah seseorang itu, apakah seseorang itu butuh modal dasarnya gitu? Butuh karakter dasar? Iya, karakter dasar itu butuh. Karena maksudnya jangan kita full 100% kita create kan? Ya seperti Gibran. Gibran itu kan dianggap bocah. Dia di sosial media itu dia dianggap bocah. Tapi ketika bocil
bocil, tapi ketika debat pertama debat capres nampak pertama, cawapres. ada yang ini didesain, nampak didesain dari cara dia jawab, kemudian cara dia nyerang itu kan semua tuh. Jadi cara dia nyerang dan macam ada ini earphone yang entah di mana gitu. Hati-hati tuh bilang-bilang orang. Misalnya, ini kan misalnya ya, ini kan kalau marketing politik kan kita ngomong semua, menduga-duga. Iya. Jadi macam-macam itu. Iya, karena sebelumnya kita nggak pernah lihat ya. Ah, Kita nggak pernah lihat Gibran itu tampil seperti itu kan. Malah iya. cenderung dia menghindari berbicara depan umum. Lebih cenderung menghindari dan dia singkat-singkat kan. Cara ngomong dia kan singkat-singkat. Pendek-pendek. Iya. Negatifnya juga ada, positifnya juga ada. Berarti misalnya gini, saya teringat Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi ini karakter dasarnya memang sederhana. Sederhana. Apalagi perawakannya kurus gitu kan, cocok dengan sederhana kan. Kemudian entah siapa timnya meng-create lah dia itu Ya bisa di-create ya. Dan dia berusukan nggak kasih tahu. Siapa bilang nggak kasih tahu, semua orang tahu berarti. Enggak, maksudnya dia jalan terus sendiri kan. Iya. Seolah-olah nggak tahu, tapi Iya. tim Tak media ada timnya. tim medianya lengkap di mana-mana Itu kan. kan bisa dimanipulasi. Iya tuh. Nah, manipulasi itu buat nggak tahu atau apalah. Tapi itu tim pas pampres pasti tahu lah. Pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu panitia. Pasti. Jadi ini mungkin inspirasi juga bagi siapa yang mau jadi wali kota, bupati. Dari sekarang udah bisa mulailah Dan gini, marketing politik itu paling minimal 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi nggak bisa setahun. Kalau udah Tapi setahun, kan dengan ada kemajuan medsos ini mungkin bisa nggak dia di-push create jadi- terus dari awal. Misalnya dia macam bagaimana publik melihat dia dari awal ya. Kemudian dia sering nulis di koran. kayak kalau nulis tuh dulu, sekarang nggak perlu nulis. Tidak, nulis itu perlu untuk ketika mana segmen dia murai. Ketika kita sekarang, biuri itu sebetulnya kan untuk perempuan. Tapi kenapa sekarang biuri ada laki? Karena orang laki pun sekarang sudah pakai biuri kan Ya gitu. tuh oke. Maksud saya gini, dari pemimpin kita yang udah eksis sekarang ini, siapa yang suka nulis? Ya, itu kan bisa didesain, itu dari desain. Itu tadi, maksudnya kalau khusus untuk menulis kayaknya masih kurang. Masih kurang. Cuman Pemimpin kita kan masih suka share foto-foto dia ya, gitu. share foto dia. Tapi semua orang juga nggak. Kadang-kadang juga ada sebagian publik malas melihat tuh. Ya. Dia mau lihat bagaimana cara pemikiran dia, terutama orang-orang intelektual tuh, dari kampus atau apa kan melihat dia dari situ. Alah, bahkan orang kampus sendiri pun saya lihat kecenderungan menulisnya udah menurun sekarang. Iya, karena sekarang dunia digital kan Ya, gitu. itu tadi Jadi cenderung dengan e-book, PDF dan semuanya Cepat kan. dan apa ya. Jadi di TikTok atau Facebook atau apa itu kan ada program berbayar. Maksudnya gini, kita memposting terus kita bayar berapa sesuai dengan target berapa view yang kita dapat. Nah, saya pikir ini bisa mempush gitu. Kok yang tadi Bang Haji bilang perlu 3 tahun, mau kita mempush dengan membayar itu mungkin setahun bisa itu kayaknya. Jadi misalnya gini, kita posting nih satu video nih. Kalau kita posting secara alami, kita nggak tahu tuh berapa view-nya, berapa orang yang nonton kan. Tapi kita bayar, kita beriklan. Misalnya kita bayar 20.000, itu target view-nya itu bisa 1.000, 2.000, 3.000. Dan itu dapat. Dapat itulah transaksi ujungnya. Ya memang gitu. Kita kan menghindari transaksi ini. Karena transaksi itu biaya investasi dia untuk transaksi kita giring dia ke marketing politiknya. Jadi dari awal, makanya saya bilang 3 tahun tuh. Jadi dia misalnya dia mau naik Kelamaan. iya betul, cuma mestinya merancang semua. Karena kalau setahun tuh bisa, cuman macam apa namanya, nggak full, accomplish-nya nggak bisa accomplish tuh. Ada problem di situ. Iya, betul. Oke, ini sekarang coba menurut Bang Haji nih, untuk di Aceh sendiri nih, siapa nih calon pemimpin yang sudah main? Tapi sampai hari ini belum nampak, Irwan Johan? belum, masih 1-2 gitu. Tapi udah lumayan lah dibanding yang Iya. lain. Yang lain-lain belum ya? Belum nampak. Ada saya dengar siapa yang di PRA dulu atau di PR? Nasir Jamil. Nasir Jamil. Tapi masih jarang beliau di Iya. di dunia digital ya, masih sangat jarang gitu kan. Jadi arahnya ke sana. Ya seharusnya
orang-orang yang Ini ingin pemilihan siapa nih? Gubernur berarti kita ya kedua. siapa aja di Aceh ini. Kan nanti kan pilkada serentak nih, pilih wali kota, Ya. bupati, gubernur itu akan berjalan secara serentak. Cuma saya nggak tahu di hari yang sama atau beda hari. Tapi yang jelas dalam Nampaknya bulan beda yang sama. hari itu. Beda hari mungkin. Bulan September mungkin ya. Tapi saya rasa ya nggak tahu lah itu kan. Tapi ya kira-kira gitu. Idealnya kan mereka kan sudah mulai lah ya, sudah mulai memarketkan diri. Nah itu kita sebagai praktisi di media kan melihat ini kok belum mulai gitu kan. Kapan mulainya kan? Karena cost-nya tadi, biayanya. Ya kan tadi Bang Haji juga bilang kalau dimulai dari awal kan bisa Ya lebih bagus. mengurangi kos kan. Jadi transaksi itu nggak akan terjadi. Paling transaksi hanya beberapa wilayah lah yang belum kita kuasai. Gitu. Karena itu tadi kuncinya itu kalau marketing itu di segmentasi tadi. Dia segmen dulu nih. Siapa target dia? Kalau dia mau ngambil semua nggak mungkin. Misalnya macam Paslon 02 dia generasi milenial diambil kebanyakan tuh. Padahal udah kolonial tuh Ya, jadi ke arah sana gitu. Capres yang generasi kolonial ya menarik voter yang yang milenial. Nah, apa tadi ini? Kita banyak ngomong kita nih. Nah, memang sekarang kan dunianya marketing lah ya, dunianya digital ya. Ke sesuatu yang tidak ada di dunia digital berarti tidak eksis kan, tidak ada gitu kan. Ya, saya berpikir begini, ada banyak sekali caleg yang populer pun enggak, kampanye pun enggak gitu. Jadi ngapain mereka mencalonkan diri gitu? Ya mengharapkan durian runtuh kan. Durian pun mahal sekarang. Ya itu. Jadi mengharapkan orang ya gani BPN begini bom jatuh kan gitu. Populer enggak, kampanye pun enggak, Dan elektabilitas hebat. enggak dipikir lagi. Dan itu nggak menarik. Yang menarik kita adalah bagaimana orang parpol nih, orang partai cari orang-orang kayak gini gitu. Karena untuk bisa menyumbang ke partai kan gitu. Itu problem juga karena pada ini kan semacam perebutan. Nah, Mulai dari pendaftaran caleg, mereka juga berebut orang untuk menjadi caleg. ya. Nah, bagi partai-partai kecil ini yang saya pahami ya dari informasi dari kawan-kawan yang ada di partai, dari perebutan caleg aja tuh yang partai-partai gurem itu kesulitan menjadi caleg. Nah itu. Nah, jadi Kemana dia promosi itu? nggak ada promosi, tarik-tarik aja. Ah, tarik Ayo mau aja. jadi caleg, kamu mau jadi caleg, udah. Ya itulah mungkin alasan durian runtuh tadi. Nah, tapi ada juga Bukan kampung durian runtuh ya. Itulah tapi ini. ada juga caleg yang di partai besar, ya kan, yang memang mereka itu sebenarnya punya jabatan bagus dulunya, misal pensiunan ini, pensiunan itu kan ya kita bilang punya modal, punya ini, punya wawasan, tapi mereka juga tidak mengkampanyekan diri secara baik. Ya tidak karena dia memperkenalkan berpikir diri. dengan transaksi ini dia bisa serangan fajar lah kalau kita bilang. Repot juga, Iya, cuman karena semuanya udah serangan fajar, iya model serangan fajar dan tarifnya sekarang udah 300. gitu ya. Iya. Jadi naik terus. Nggak bisa ya. kurang gitu ya. Nggak bisa kurang lagi. Jadi kalau kita bayar 100, lu pikir ya, atau baik, cuman dia nggak mikir kita. Iya. Jadi akhirnya yang singkat itu yang dia cari. Makanya saya bilang tadi 3 tahun agar dia accomplish semua yang bisa diatur. Kalau Bang Haji ini kita ada banyak ngomong, ini mungkin terakhir pertanyaan saya. Di medsos, siapa pemenang pilpres kita? Kalau Di dunia medsos, siapa kalau pemenang di pilpres? Twitter atau yang sekarang jadi X, itu isunya macam-macam. Yang saya suka Don Emprit tuh siapa Ismail Fahmi. Fahmi itu. Jadi dia bisa memilih peta orangnya yang kuat tuh social media ya gemoy karena dia tahu bahwa Gen Z itu ada di sana. Nah, itu. Jadi gemoy ini yang aktif, makanya 01 bermain kemari. Bahkan 01 keluarin satu aplikasi nggak salah jaga suara entah apa. Oh gitu, semacam mengawasi suara ya, supaya nggak dimanipulasi. Iya. Oke. Jadi dia bisa ngelapor. Iya, kawal pemilu lah. Kawal pemilu Iya. masalah. Seperti pemilu 2019 kalau nggak salah ya. Oke, Bang Haji, terima kasih banyak nih atas Ya. waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol Panjang. lagi. Siap. Ya. Sebenarnya kita mau ngobrol panjang lebar kan, cuma editor udah kasih kode. Oh, udah.
Rekan Sago Nah, TV. nanti ada jilid 2. Ada jilid 2, berjilid-jilid nih. Kayak demo kemarin lah. Tergantung respon. kan, Tergantung gitu. respon ya. Kalau responnya bagus ada part 2 ya. Ada part 2-nya, part 3. Rekan Sago TV, terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.